اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, istri pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang kita kaji subuh ini disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, juga ada dalam kitab Sahih Muslim. Maka ulama punya istilah khusus, muttafaqun alaih. Kalau dalam hadis itu diterjemahkan dalam kurung HR Al-Bukhari, berarti dia hanya ada dalam Sahih Bukhari saja. HR Muslim hanya ada dalam Sahih Muslim saja. Tapi nanti kalau jumpa istilah dalam kurung muttafaqun alaih, secara bahasa muttafaqun disepakati, alaihi atasnya. Hadis ini disepakati atasnya. Apa maknanya? Imam Bukhari memuat kitabnya, hadis itu ada dalam kitab Sahih Bukhari, dan Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi meninggal tahun 261 juga memuat hadis itu dalam kitabnya. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa kata dia? Sa'altun nabiyya, sa'altu, aku pernah bertanya, an-nabiyya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyul amal, ayyu apa? Al-amal, amal. Amal yang begini banyak ini, ayyul amal, apa amal? Ahabbu ilallah. Ahabbu, uhibbu, saya suka. Ahabbu, yang paling disuka Allah. Ayyul amal ahabbu ilallah, apa amal yang paling disukai, dicintai Allah. Mahasiswa bertanya kepada mahasiswa lama, mahasiswa yang baru saja lulus SNMPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, setelah PMDK pengenalan kampus, masuk kelas, bertanya ke mahasiswa lama, kalau mata kuliahnya dengan bapak ini, kira-kira dia sukanya model gimana kak? Oh, bapak ini harus on time, harus tepat waktu, makalahnya harus referensinya kitab-kitab Arab, tidak boleh lambat, tidak boleh. Seorang suami laki-laki menikah dengan perempuan. Si perempuan bertanya kepada orang tua suami, mertua, apa makanan kesukaan anak ibu? Dulu begitu, perempuan-perempuan yang baru nikah itu ditanyanya emak mertuanya, apa makanan kesukaan abang kanda AA itu? Karena dia tak tahu. Sekarang tahu pula dia dari emak kawan dulu. Oleh sebab itu, ini menunjukkan kira-kira kalau Nabi SAW itu apa yang paling dia suka. Nah sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala, ayyul amal ahabbu ilallah, apa amal yang paling disukai Allah Subhanahu wa ta'ala? Pertanyaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, pertanyaan orang yang cerdas. Gimana letak cerdasnya? Dia tak bertanya amal itu apa saja, tapi dia bertanya amal itu semua orang tahu banyak.
ada puasa sunat, ada zikir, ada baca Quran, ada menyantuni anak yatim, ada bangun masjid, ada tahajud malam. Di antara amal yang sedemikian banyak ini, kalau aku ingin mendekatkan diriku kepada Allah Ta'ala dengan amal soleh, jelas dalam surat Al-Kahfi dikatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih", siapa yang berharap berjumpa dengan Rabb Allah Ta'ala, "falyamal 'amalan salihah", hendaklah dia beramal saleh, "wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada", janganlah dia mempersekutukan Allah Ta'ala dalam ibadahnya dengan satu apapun. Jelas amal. Alladzi khalaqal mauta, dia yang menciptakan mati, wal hayata, dia yang menciptakan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah membuat hidup, buat mati. Ada yang pagi ini menangis baru saja lahir, tapi ada juga yang baru saja ditangisi karena meregang nyawa, meninggal di rumah sakit. Untuk apa dibuat Allah ada hidup, ada mati, ada lahir, ada meninggal? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk diuji siapa yang paling baik amalnya. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu rugi. Bapak ibu saya rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus shalihat, amal. Dia sudah tahu itu semua, tapi Al-Quran tak ada menyebutkan secara eksplisit, secara detail. Di antara amal yang banyak ini, mana yang paling disukai Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka pertanyaan sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau disebut dalam Sahih Al-Bukhari, diriwayatkan dari Abdullah banyak. Ada Abdullah ibnu Umar, ada Abdullah ibnu Abbas, ada Abdullah ibnu Zubair, ada Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As. Abdullah mana yang dimaksud? Kalau disebut kata Abdullah dalam sanad hadis Sahih Al-Bukhari, maka yang dimaksud di situ adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Itu satu rumus khusus. Karena kalau untuk yang 4 tadi, dia tidak disebut Abdullah, tapi Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Ibnu Amr ibnu Al-As. Tapi khusus untuk yang satu ini, Abdullah ibnu Mas'ud. Kenapa? Karena dia lebih senior dari yang 4 ini. Ketika Nabi SAW meninggal, Abdullah ibnu Umar lebih kurang 20 tahun, Abdullah ibnu Abbas 15 tahun, sedangkan Abdullah ibnu Mas'ud di atas mereka yang berempat. Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud inilah yang pernah dipanggil oleh Nabi SAW, "Ta'al, mari kemari sebentar." Begitu dia datang mendekat, "Apa ya Rasulullah?" "Iqra", baca Al-Quran. Iqra, baca. "Aqra'u 'alaika wa 'alaika unzal", aku bacakan Quran ini kepadamu ya Rasulullah, padahal Al-Quran ini diturunkan kepada engkau. Aku tak layak membacakan Al-Quran ini kepada engkau. Kata Nabi, "Baca, aku ingin mendengarkan bacaan Al-Quran dari mulut orang lain." Lihat keutamaan Abdullah bin Mas'ud. Maka kemudian dia membacakan ayat demi ayat, sampai pada ayat, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin, bagaimana nanti ketika di padang mahsyar semua umat kami datangkan dengan para saksinya. Kaum 'Ad, kaum Thamud, kaum Madian, kaum Iram, Bani Israel, Nabi sebagai saksi di hadapan Allah. Wajibna bika, ka di sini, wahai Muhammad, kami datangkan setiap umat dengan saksinya, dan kami angkat engkau sebagai saksi bagi seluruh umat-umat yang ada semesta alam. Ketika sampai pada ayat itu, apa kata Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud? "Hasbuka", cukup, berhenti hai Abdullah bin Mas'ud.
Fa idza ainahu tazrifan, menggenang dan meleleh air mata Nabi, mengenang nanti akan berkumpul di padang mahsyar semua dengan nabi-nabinya dan sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk yang bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Fa idza ainahu tazrifan, menggenang air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenang ayat itu. Berhentilah Abdullah ibnu Mas'ud membacakan ayat itu. Abdullah ibnu Mas'ud memanjat pokok kayu, lalu tersingkap betisnya, tidak sampai auratnya, hanya betis. Lalu tertawa dua orang melihat betis Abdullah ibnu Mas'ud, karena orangnya kurus, kakinya tak macam orang Arab biasa yang tegap. Ketawa mereka. Nabi melihat yang tertawa itu, apa kata Nabi SAW? Kalau ditimbang betis Abdullah bin Mas'ud dengan bukit Uhud, lebih berat lagi di mizan timbangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi ingin mengajarkan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak menengok fisik, bentuk. Wala ila suwarikum. Allah tak menengok rupa wajah. Walakin yanzuru ila qulub. Yang dipandang Allah adalah kesucian, kebersihan hati, wa a'mal, dan amal. Bersih hati, baik amal. Ada banyak amal, hati busuk. Ada hati bersih tapi tak mau beramal. Salat subuh jam 8 pagi. Yang diinginkan itu adalah bersih hati, baik amal, dan itu ada pada diri Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Cerdas, bertanya kepada Nabi, ayyul amal, apa amal yang paling dicintai Allah wahai Rasulullah? Ini tak bisa dijawab pakai logika akal. Ini bukan nomen akal. Ini tidak bisa dijawab pakai survei. Dia ingin jawaban yang langsung datang dari mulut yang tak berdusta, dan setiap kata adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia bicara tidak mengikuti hawa nafsunya, bukan berdasarkan like and dislike, suka dan tak suka, bukan berdasarkan rasionalitas akal, tapi dia mengikuti wahyu. In huwa illa wahyu yuha, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membawa wahyu itu? Allamahu syadidul quwa, diajarkan oleh dia yang memiliki kekuatan, Jibril alaihissalam. Apa amal yang paling dicintai Allah wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, as-salatu ala waqtiha. Yang pertama, as-salatu, salat, ala di atas, waqtiha, waktunya. Salat di atas waktunya. Baca hadis sendiri, pahami sendiri, terjemahkan sendiri, takwilkan sendiri. Salat di atas waktunya. Akhirnya dia pun salat pukul 3:05. Kenapa kamu salat pukul 3:05? Pak Ustadz, coba tengok jam. Asar kan pukul 3:14. Masih ada lagi waktu asar. Yang penting salat pada waktunya. Coba tengok hadis Abdullah bin Mas'ud. As-salatu ala waqtiha. Salat di atas waktunya. Makanya tak bisa memahami hadis dari satu hadis terjemahan bahasa Indonesia. Apa kata ulama yang mensyarah hadis ini? Di antara Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Apa kata beliau? Ada riwayat lain yang menjelaskan hadis ini. Kalau ayat, dijelaskan ayat lain. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berikanlah kami jalan yang lurus, jalan yang pernah kau berikan kepada mereka. Mereka itu siapa? Dijelaskan ayat lain. Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Jalan yang pernah kau berikan kepada para nabi, kepada siddiqin, orang-orang yang benar, kepada syuhada yang mati syahid, wassalihin, kepada orang-orang yang saleh. Ayat itu dijelaskan ayat yang lain. Nah, hadis pun juga ada yang model begitu.
As-salatu ala waqtiha, salat di atas waktunya. Dalam riwayat lain dikatakan as-salatu fi awwali waqtiha. Itu dia penjelasannya. As-salatu fi awwali, salat di awal waktu. Memang salat zuhur sekarang pukul 12 pas. Terbentang waktunya sampai azan asar. Tapi yang dimaksudkan waktu as-salatu ala waqtiha bukan salat dalam waktunya. Yang dimaksud, yang dicintai Allah, salat di awal waktu. Apa perbuatan yang paling ringan? Meninggalkan salat. Sekarang orang ringan saja. Salat orang di pasar pukul 3:10. Orang yang biasa sholat berjamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang biasa konsisten istiqamah sholat berjamaah, menengok orang sholat di pasar jam 3:10. Pak, kita nampaknya udah terlambat nih sholat zuhur. Kita sudah nampaknya terlambat berjamaah sholat asar. Kok dia sudah sholat, jam kita mati. Rupanya orang itu sedang sholat zuhur jam 3:10. Bersatu dengan sholat asar. Wudhu zuhur ke wudhu asar. Bayangkan itu. Kalau pejabat yang memanggil dia, menelpon dia, besok silakan datang ke kantor gubernur pukul 2, jam 1 sudah duduk di situ. Kalau wali kota mengundang, datang jam 12, jam 11:30 sudah duduk di situ. Tapi kalau panggilan Allah Ta'ala, hayya 'alas shalah, panjang lagi waktunya sampai 13:14, pukul 3:14 masih ada lagi terbentang. Makanya Abdullah bin Mas'ud, pertanyaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu masih eksis sampai hari ini, karena sampai hari ini begitu banyak orang yang ditunda sampai ke ujung-ujung sholat. Maka sesungguhnya orang yang menunda sholat itu bukan saja sekedar melalaikan suatu perbuatan yang agung dan mulia, tapi juga dia sudah termasuk dalam golongan fawailun, celaka, lil musallin, bagi orang yang sholat. Celaka bukan orang tak sholat. Fawailun lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Kalau orang yang sholat saja celaka, apalagi yang tak sholat. Oleh sebab itu jangan sampai. Tapi itu makna yang fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, lalai. Kan dalam salat Pak Ustaz dua tafsirnya. Yang pertama, alladzina hum an salatihim sahun, dalam salat itu dia sahun. Maka orang yang lalai itu disebut dengan sahun. Nama sujud karena lalai sujud sahwi. Orangnya sahun, perbuatannya sahwi. Sujud sahwi, sujudnya orang yang lalai, sampai-sampai tak ingat dia rakaatnya, sampai-sampai tak ingat dia sudah tasyahud awal apa tidak. Itu tak akan terjadi kalau dia sholat berjamaah. Orang tidak akan mungkin lalai kalau dia sholat berjamaah. Tidak akan mungkin mundur kalau dia sholat berjamaah. Maka kita dididik untuk datang sholat berjamaah. Anak-anak muda yang sudah istiqamah sholat subuh berjamaah, sekolah, gurunya, wali muridnya, guru agama membawa ke Masjid An-Nur, sholat, program sholat berjamaah. Ini membiasakan subuh. Kalau subuhnya istiqamah berjamaah, insya Allah yang lain daripada itu, zuhur, asar, maghrib, isya, itu ringan. Oh, berat juga Pak Ustaz, subuh paling berat. Saking beratnya sampai dikatakan Nabi, "Lau ya'lamuna ma fil atamati was subhi", andai mereka tahu keutamaan salat berjamaah isya dan subuh, la atauhuma habwan, mereka akan datang walaupun habwan, merangkak. Kenapa mereka tak datang merangkak? Karena mereka tak tahu. Kenapa mereka tidak tahu? Karena tak dikasih tahu. Kenapa Nabi tak kasih tahu? Allah ingin berikan surprise, kejutan. Dulu kalian lawan kantuk kalian lawan capek lelah pada lembur tadi malam, sanggup kalian datang sholat berjamaah. Nih keutamaan. A'adattu li'ibadiyas salihin,
kusiapkan sudah balasan bagi hamba-hambaku yang saleh. Ma la a'yunun ra'at, tak pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, tak pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati dan pikiran manusia. Maka kita didiklah keluarga. Istri bisa dibawa subuh Ahad besok. Datang pula ustaz kita dari Jakarta, MUI Pusat, Ustaz Fahmi Salim, Dr. Mustafa Umar, subuh Ahad. Ahad yang lalu pula dari Jakarta juga Al-Mukarram Buya Afif Hamka hadir di masjid kita ini. Bawa istri, bawa anak, bawa keponakan, bawa sahabat, kawan. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dulu sebetulnya tak tahu di Masjid Raya An-Nur itu ada pengajian. Kebetulan saya tidur di rumah kawan saya, bapaknya ngajak, saya malas betul subuh itu mau berangkat ke masjid, tapi karena tak enak hati saya ikut. Akhirnya, jadi dia tidak mengajak orang lewat ceramah, dia bukan penceramah. Salat subuh ke masjid, salat subuh ke masjid. Rupanya yang berceramah itu pun salat jam 7.30. Dia tidak menceramahi orang, dibawanya anaknya ketuk pintu. Tak usah kejam-kejam betul dengan anak lah Pak. Biarkan aja dia tidur sampai. Ini kan libur tanggal merah. Nanti kalau kita kejam betul, nanti sudah tua kita pula dipaksanya nanti sholat. Ini bukan cara mendidik yang baik. Yang penting kita tunjuk ajar saja, maka itu akan berkesan di kepala dia. Perbuatan yang agung dan mulia, intizarus salah, menunggu sholat. Intizar, menunggu sholat. Datang saya tausiah zuhur dulu, sekarang sudah berkurang sebab mengajar di UIN, tak terkejar dari Panam sampai kemari. Datang saya kemari jam 12, rupanya jamaah sudah menyusun shop. Dari jam 12 kurang 15 ada yang megang Quran, ada yang megang tasbih. Intizarus sholah, menunggu sholat. Yang satu megang Quran, yang satu megang tasbih, yang satu megang HP. Ini bapak ni main-main HP pula di masjid. Setelah didekati, astagfirullah, rupanya membaca Quran digital. Bukan update status, Quran digital dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وإذا تليت عليهم آياته. Yang sebelah itu tak baca Quran, tapi dia mendengarkan. Wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Kamu dapat rahmat, yang membaca dapat rahmat, yang mendengar dapat rahmat. Wa nunazzilu minal Quran, kami turunkan Al-Quran, ma huwa syifa, penyembuh hati yang luka, penyembuh pelipur lara, penyembuh hati yang sempit. Tidak ada obat lain kecuali koneksi dengan Allah diperbaiki. Putus hubungan dengan listrik, susah hati kita. Putus hubungan dengan kawan sahabat, galau, kacau. Bagaimana dengan putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka orang sekarang banyak yang sudah memutuskan antara makhluk dengan Khaliq. Makhluk yang diciptakan, Khaliq yang menciptakan. Tak boleh putus kontak. Ketika putus hubungan, disitulah punca daripada kehancuran. Datanglah iblis, datanglah setan, datanglah hantu, datanglah segala yang mengganggu. Kenapa? Karena putus hubungan. Makanya satu-satunya agama di dunia ini yang mengajarkan tak pernah putus hubungan dalam pergeseran waktu adalah agama Islam. Boleh adakan kajian perbandingan dengan Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, Protestan, aliran kebatinan. Setiap bergeser waktu, orang Islam menjalin koneksi hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbit fajar,
Salat itu dinamakan dengan salat fajar, disebut juga dengan salat subuh, disebut juga dengan salat al-ghadah, disebut juga dengan Quran al-fajr. Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa Quran al-fajr. Kenapa salat kita tadi disebut dengan Quran al-fajr? Karena ayat yang paling panjang dibaca Nabi yaitu dalam salat subuh, maka disebut salat subuh itu dengan salatul fajar, karena salat dilaksanakan saat terbit fajar shadiq. Salatul ghadah, salatul subhi, karena waktunya waktu subuh, disebut juga dengan salatul ghadah, salat di awal hari, disebut juga dengan Quran al-fajr. Inna Quran al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya Quran yang dibaca pada waktu fajar, pada waktu salat subuh, dipersaksikan oleh para malaikat. Memangnya kalau kita baca Quran tak ditengok malaikat, Pak Ustaz? Ada. Inna alaikum la'afizin. Bersama kamu ada malaikat hafazah kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kenapa salat subuh dikatakan dipersaksikan malaikat? Karena malaikat yang menjaga dari asar semalam ke salat subuh ini, ada malaikat siang dari salat subuh ini ke asar nanti, berjumpanya pada salat subuh. Malaikat sip malam dengan sip siang berjumpa pada salat subuh, ikut menyaksikan, ikut mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Ikut malaikat itu mengucapkan amin. Siapa yang bertepatan aminnya dengan amin malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunkan Allah dosa-dosanya yang lalu. Dan orang yang ikut salat subuh berjamaah, salat bersama para malaikat. Kamu tadi salat di mana? Saya salat di An-Nur. Kenapa ingin salat Jumatnya di An-Nur? Ada menteri datang di An-Nur. Kamu salat sama menteri tadi? Iya. Menteri itu di sop pertama, dia sop paling belakang, dekat pintu kamar mandi pula. Lain karpet menteri itu dengan karpet dia. Bangga, langsung tulis update status salat bersama menteri. Padahal ada yang lebih hebat daripada menteri itu. Siapa dia? Malaikatun, malaikat-malaikat yang tak berdosa, malaikat-malaikat yang paling dekat dengan Allah. Kapan dia bersama? Ketika salat subuh berjamaah di awal waktunya. Makanya pahalanya luar biasa dan balasannya pun luar biasa. Sampai-sampai dikatakan orang yang malas segan meninggalkan salat subuh, tanda-tanda orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfal. Orang munafik ada dalam keraknya api neraka. Mana dia? Salah satu cirinya, idza haddatsa, kalau bicara kadzaba, dusta. Wa idza wa'ada, kalau berjanji akhlafa, ingkar. Wa idza tumina, kalau diberi amanah khana, berkhianat. Salah satu cirinya meninggalkan salat subuh. Man nama, siapa yang tidur, walam yusalli, sampai tak sembahyang subuh, balas syaitanu fi udhunayhi, setan kencing di telinga. Kencing juga setan itu Pak Ustaz? Iya. Toiletnya mana Pak Ustaz? Telinga orang yang tak salat subuh. Allah masih sayang. Kalau tak sayang tertulis di situ WC, toilet. Jangan sediakan WC untuk setan, jangan sediakan toilet untuk iblis. Dengan sebab apa? Atas sebab musabab, karena tidak salat subuh. Oleh sebab itu, keuntungan yang luar biasa bagi kita di Pekanbaru. Paling tidak selamat 2 kali subuh. Subuh Sabtu, subuh Ahad, tabligh akbar. Subuh Jumat mungkin berat karena kerja, takut tak siap, ibu mau masakkan sarapan anak, menyiapkan perlengkapan bapak itu ini segala macam. Tapi kita tetap di masjid-masjid dekat rumah kita. Tapi untuk datang ke An-Nur, motivasi yang kuat luar biasa. Kenapa? Akan ada pengajian besok dengan Al-Mukarram Dr. Mustafa Umar mengkaji masalah ini, kajian bersilabus, ada kurikulumnya, tatap muka, ada pengajian khusus. Ini semua kesempatan membawa keluarga, membiasakan mengamalkan yang dicintai Allah. As-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu. Enak saja orang sekarang meninggalkan salat. Padahal apa kata Nabi?
Man tarakas salata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara, maka kafirlah dia. Jihara, jihar, bismillah yang dibaca nyaring, jahar. Syirik yang tersembunyi disebut khafi. Ada yang tersembunyi khafi, ada yang nyata jahar. Maka orang yang meninggalkan salat itu kafara jihara, maka kafirlah dia secara jihar, nyata. Al-ahdul ladzi baini wa baina 'abdi, ini aku, ini hambaku, sempadan, perbatasan, garis pemisah antara aku, hambaku dengan kekufuran, meninggalkan salat. Ketika dia meninggalkan salat, maka kafirlah dia secara nyata. Sebagian ulama mengatakan kafirnya itu kufur nikmat. Dia masih tetap muslim, tapi dia kufur nikmat. Ini ulama yang lunak, yang lembut. Tapi ulama yang keras, yang dimaksud kafir di situ kharijun anil millati, dia kafir, keluar dari Islam karena sudah meninggalkan sholat secara sengaja. Oh, kalau begitu dia keluar dari Islam, berarti gugur fardu kifayah. Ya, menurut yang keras ini gugur fardu kifayah, tidak lagi layak disolatkan, tidak dikafani, tidak dikebumikan di pemakaman kaum muslimin, tidak disolatkan, tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak dikebumikan, ditanam, dikubur di pemakaman kaum muslimin. Lalu kemana diserahkan? Serahkan ke seberang jalan. Ambil ini untuk kalian oleh-oleh. Mau kalian suntik formalin silakan. Apa maknanya? Dalam Islam itu ikatan MOU, Memorandum of Understanding, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Maka kita perbaharui terus. Allahu Akbar. Terbit fajar shadiq, perbaharui MOU. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tergelincir matahari pas pukul 12. Allahu Akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Condong matahari petang pukul 3.14. Allahu Akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tenggelam matahari, nampak syafaq ahmar sebelum terbit bintang. Syafaq ahmar, ufuk merah di barat sebelum terbit bintang. Pendek waktunya, perbaharui lagi. Sempurna, habis syafaq ahmar, terbit bintang, masuk waktu isya, perbaharui lagi. Tak pernah putus kontak. Bergeser waktu, hati tak pernah bergeser. Berubah zaman, hati tak pernah berubah. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balik, menggeser arah hati, sabbit qalbi ala dinik, kokohkan hatiku dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Tidak ada satupun manusia di bumi ini yang lepas daripada bernama Tuhan. Dia tak tahu namanya siapa, dikasih nama. Siapa namanya? Tuhan. Tuhan, 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 Tuhan. Jadi hantu. Tak tahu dia namanya siapa. Maka datanglah Nabi Muhammad memberitahu namanya bukan Tuhan. Lalu namanya siapa? Ditulis. Al-Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahharul Wahhabur Razzaqul Fattahul Alimul Qabidul Basitul Rafi'ul Mu'izzul. Sampailah habis. Al-Mughnil Mani'ud Darun Nafi'un, sampailah kepada Ar-Rasyidus Sabur. Walillahil asma'ul husna, Allah punya nama yang baik-baik. Fad'uhu biha, panggillah dia. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Khaliq, Ya Musawwir, Ya Ghaffar. Qul id'u Allah, panggillah ya Allah. Awid'u Ar-Rahman, kau panggil ya Rahman. Ayyamma tad'u, nama manapun yang kau panggil. Falillahil asma'ul husna, Allah punya nama yang baik-baik. Nenek moyang kita tak tahu namanya siapa.
Siapa namanya? Pokoknya adalah dia. Namanya siapa? Tuhan. Tuhan. Setelah Nabi Muhammad SAW datang, barulah kita tahu namanya. Namanya Allah. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Einstein, pakar gravitasi, pakar ilmuwan yang gambarnya dipajang orang sampai di belakang oplet pun diberi Einstein. Bagaimana cirinya? Tak sempat dia bersisir, rambutnya kacau balau, acak kandung. Einstein. Kata orang dia tak percaya pada agama. Pernah orang bertanya, kamu percaya pada agama? Saya tak percaya pada agama. Pada Tuhan, Tuhan percaya. Agama dia tak percaya. Agama dia tak percaya. Tuhan dia percaya. Kata dia Tuhan itu terlalu besar untuk didominasi oleh sebuah agama. Ini orang sekuler, liberal. Tapi seliberal sesekulernya orang, dia tetap percaya kepada Tuhan. Kalau tidak percaya pada agama, mana mungkin percaya pada Tuhan? Nurani, naluri manusia mengatakan ada dia. Namanya siapa? Namanya X. Namanya dia kasih sendiri, namanya X. Kan susah sekali itu kalau berdoa Tuhan namanya X. Oh, X. Ya Allah. Dari mana Nabi Muhammad tahu namanya Allah? Allah ngasih tahu. Melalui siapa? Jibril alaihissalam. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah la ilaha illa huwa. Tak ada Tuhan lain selain dia. Tak ada sembahan selain dia. Al-hayyu maha hidup. Al-qayyum yang maha mengurus. Abdul Somad diurusnya, diciptakannya Abdul Somad, dikasihnya Abdul Somad hidup, diberinya Abdul Somad rezeki, diberinya Abdul Somad kuasa qudrat iradat, dimatikannya Abdul Somad. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Dia menghidupkan, dia mematikan. Jangan putus koneksi dengan itu. Anakku, ayah nampaknya tak lama lagi akan meregang nyawa sakaratul maut. Aku akan mati nak. Pesanku cuma satu kepada engkau. Apa itu ya? Jangan kau tinggalkan sholat. Bangga kita bukan main. Beberapa hari ini dapat posting di grup WhatsApp, Twitter, BBM, Facebook. Seorang jenderal berbintang, saya tidak mau meninggalkan sholat berjamaah. Sesibuk apapun, sehebat apapun, saya pasti keluar kalau sudah sholat berjamaah. Luar biasa. Kita kalau menengok orang-orang berseragam itu sholat berjamaah, bangga kita. Kita kasih tahu ke anak kita, tengok tuh, tengok jenderal berbintang aja sholat berjamaah. Ente baru jadi satpam udah tak sholat berjamaah. Mohon maaf Pak Satpam. Tapi mereka tak salah, mereka ada tugas. Tak boleh juga suuzon. Semalam saya mau tausiah, mampir di masjid Jalan Arengka. Azan, hayya 'alas shalah, mampir sholat. Saya tengok orang sudah masuk semua ke masjid, ada satu orang di luar. Wah, ini nampaknya maling ini. Mau mencuri sendal nampaknya. Untung sendal saya tak bagus. Tak terlalu khawatir. Jadi kalau bapak ibu cemas, jangan bawa sendal yang mengkhawatirkan diri kita. Ternyata saya suuzon. Begitu selesai sholat, rupanya dia mengawasi. Jangan supaya masjid itu tertuduh difitnah. Orang sholat itu tidak aman. Motor hilang, sendal hilang. Akhirnya ditugaskan satu orang petugas. Itu ada alasannya. Tapi yang tak ada alasan uzur syar'i, tak ada maslahat untuk orang banyak, maka dia dituntut untuk jangan putus koneksi dengan Allah. Salat berjamaah, as-salatu ala waqtiha. Yang kedua, apalagi qultu, aku berkata, qala, dia berkata, qalu, mereka berkata. Bahasa Arab itu sampai qala, qalu, qalat, qalata, qulna, qulta, qultuma, qultum, qulti, qultuma, qultunna, qultu, qulna. Perubahannya sampai 14. Kalau bahasa kita enggak, dia berkata, saya berkata, bapak berkata, kamu berkata, kami berkata. Berkatanya itu tak dirubah. Tak ada berkata, berkati, berkatu, berkutu, tak ada. Kalau bahasa Arab, dia seorang laki-laki berkata, qala,
Dia dua orang laki-laki berkata, qala. Dia beberapa orang laki-laki berkata, qalu. Qalu, dia, mereka, beberapa orang laki-laki berkata. Bukan mereka keluar. Qalu, la qalu ya. Dia keluar, mereka keluar. Seorang perempuan berkata, qalat. Dua orang perempuan berkata, qalata. Tiga orang perempuan berkata, qulna. Alladzina idza asabathum musibah. Mereka yang ketika terkena musibah, qalu. Mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Susunannya sedemikian banyak. Nah, qultu, kata Abdullah bin Mas'ud dalam hadis yang kita kaji, qultu, aku berkata, qultum, kamu berkata, qultu, aku berkata kepada Nabi, summa ayyun, apalagi ya Rasulullah? Tadi yang pertama kau katakan salat berjamaah, ya. Salat di awal waktu, ya. Yang kedua apa ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Birrul walidaini. Birru, berbuat baik. Kita selalu mengatakan berbakti walidaini, kepada kedua orang tua. Kenapa tidak disebutkan berbuat baik kepada anak? Kenapa tak disebutkan berbuat baik pada istri? Karena semua suami pasti sayang sama istri, karena ada yang akan diharapkannya dari istrinya itu. Cintanya, cantiknya, mesranya, perhatiannya. Ada sesuatu yang diinginkannya di masa akan datang. Kenapa tak dikatakan buat baik pada anak? Karena orang pasti sayang pada anak. Bapak sayang betul bapak sama anak bapak. Iyalah Pak Ustaz, ini investasi dunia akhirat saya nih. Ada harapan ke depan. Sedangkan orang tua masa lalu. Orang tua itu masa lalu. Itu siapa orang tua saya? Apa budi baiknya? Dia pernah mengandung saya. Dia pernah menyusukan saya. Dia pernah membesarkan saya. Pernah dulu 39 tahun yang lalu. Hari ini tinggal tuanya saja. Apa yang kita harapkan dari dia? Tak ada. Maka Allah pesankan kepada kita langsung, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah wajibkan kalian menyembah kepada Allah saja. Setelah Allah langsung wabil walidaini ihsana. Habis Allah langsung orang tua. Tidak ada garis pembatas antara Allah dan orang tua. Makanya dikatakan ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah, cintanya Allah, kasih sayangnya Allah fi ridal walidain, ada pada ridho orang tua. Murka Allah di mana letaknya? Wa sukhtullah, murka Allah fi sukhutil walidain, juga ada pada murka kedua orang tua. Kenapa bapak menangis terisak-isak sampai begitu hebatnya, padahal bapak orang yang tegar, orang yang kuat. Tak ada guna bapak mengaji sampai tak bisa menerima takdir. Itu orang tua meninggal, lepaskan saja Pak. Umurnya sudah sampai, dia sudah tua. Kenapa bapak menangis? Pak Ustadz, saya nangis bukan karena mak saya ini mati. Lalu yang bapak tangisi apa? Yang ku tangiskan ini, tiket ke surga aku sudah habis. Tak bisa aku lagi berbuat baik yang lebih hebat daripada sholat. Sholat nomor 1, baktiku kepada orang tua nomor 2. Diambilnya cuti sampai 3 bulan, pekerjaan off. Kalau mau dipecat saya dari perusahaan ini, gak apa-apa Pak Ustaz. Yang penting mak saya ini sehat. Ada. Lama jadi ustaz, banyak yang curhat tentang perhatian kepada orang tua. Jamaah-jamaah kita luar biasa. Jadi kalau saya menceramahi jamaah, berbaktilah kita pada orang tua. Lebih hebat bakti dia lagi. Ustaz sanggup cuti 3 bulan? Mana Ustaz sanggup? Saya nih Pak Ustaz 3 bulan ambil cuti demi mengurus ibu saya. Pergi saya ke Jawa sana mengurus kesehatannya sampai pulih semula. Luar biasa. Allah tunjukkan orang-orang yang berbakti ini kepada Abdul Somad. Hai Abdul Somad, kau baca hadisnya, kau baca ayatnya, kau sangka itu perbuatan orang zaman dulu, zaman Nabi.
itu ada sampai 2016 ini. Hai Abdul Somad, nyata, real di tengah masyarakat kita ada orang-orang yang punya bakti yang luar biasa. Betul janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia boleh berganti, zaman boleh berubah, masa boleh berputar, tapi isi dunia ini tetap ada dua, orang baik, orang tak baik, orang berbakti pada orang tua, orang durhaka, kerak neraka jahanam tempatnya. Menangis, meraung, mencakar dinding, tak ada guna penyesalan. Pikir dulu pendapatan, sesal di akhir tiada berguna. Kalau masih ada nyawanya, masih lagi dia hidup bersama kita, cium tangannya, peluk erat tubuhnya, apa yang diinginkannya, maka jagalah sebaik-baiknya. Karena kata Nabi, birrul walidain. Ya Rasulullah, ya uktutibtu, namaku sudah tercatat sebagai orang yang ikut perang jihad. Aku ingin masuk surga dengan jihad. Kenapa? Karena kalau aku mati fisabilillah, aku tidak akan merasakan sakratul maut, melainkan hanya seperti cubitan pada kulit. Aku ingin tidak merasakan azab kubur, karena tiap hari aku sudah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Aku ingin supaya tidak merasakan hisab, karena aku takut segala amalku ditimbang. Aku ingin dapat 3, tak merasakan sakratul maut, tak merasakan azab kubur, tak merasakan hisab. Izinkan aku perang jihad fisabilillah. Apa kata Nabi? Alaka min ummin, emakmu masih hidup? Emakmu masih hidup? Masih ya Rasulullah. Ilzam rijlaiha fasammal jannah. Kau urus tapak kakinya, surga berada di hadapanmu. Tak perlu kau ikut ke Palestina, tak perlu engkau datang ke Suriah. Kau punya uang, transferkan saja, orang tuamu engkau urus. Ini pergi ke Suriah. Sampai ke Suriah bukan meringankan beban orang Suriah, bertambah pula beban orang Suriah. Memasakkan lontong dia lagi. Dah 4 hari tak sarapan, tak lalu makan tepung gandum. Hajab orang Suriah gara-gara dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang mempersiapkan alat-alat perang, maka dia sudah berperang. Transferkan duit, masukkan dalam penggalangan dana. Emak ayah kita yang ada di Pekanbaru nih, jaga dengan baik. Saya tak bisa Pak Ustaz, masuk kantor 7.30, berangkat dari rumah pukul 7, pulang dari kantor pukul 4, tambah lembur pukul 6, sampai rumah pukul 8. Saya berangkat, emak saya sedang tidur, saya pulang dia pun sudah tidur, tak sempat jumpa. Gimana Pak Ustaz solusinya? Maka ada satu tempat namanya Jenderam. Saya sampailah ke Jenderam, karena tempat itu di Jenderam, di Selangor, Malaysia. Maka dibuatlah tempat itu nama Al-Jenderami. Karena tempatnya di Jenderam, maka disebut Al-Jenderami. Saya tengoklah, isinya makcik-makcik, pakcik-pakcik sudah tua. Pagi-pagi mereka berzikir, habis zikir baca Quran, habis itu ngaji, habis itu cerita-cerita, minum kopi, minum teh, habis itu istirahat. Nanti sore atau ba'da maghrib datang keluarganya menjemput. Dari pagi sampai sore, sehingga hari tua mereka tuh happy, bahagia, jumpa sama kawan-kawannya sebaya, nyambung ceritanya. Lalu kemudian mereka bisa mengisi hari tuanya tidak hanya dengan tidur. Sekarang banyak orang-orang tua kita ini tidur, asal duduk sedikit tidur, asal nampak bantal tidur. Maka saya melihat di Jenderam ini, tenang sekali orang-orang tua di sini. Saya tidak memikirkan orang tua saya, yang saya pikirkan aku rasanya inginlah dalam hati kalau tua nanti macam di Jenderam ini. Sekarang umur 2017 ini 40, berarti 20 tahun lagi 60. 2040 umur saya 63. Betapa indahnya kalau di Pekanbaru ada. Rupanya ada orang yang terbuka pintu hatinya, dibuatnya lah macam yang ada di Jenderam ini. Namanya panti jompo Pak Ustaz? Bukan. Baitus Sa'adah. Bait rumah, Sa'adah kebahagiaan. Baitus Sa'adah rumah kebahagiaan. Saya tak maulah pakai bahasa Arab tu Pak Ustaz. Jadi pakai bahasa Inggris. Happy home, happy house, rumah kebahagiaan.
Jadi masuknya jam 8 pagi. Masuk jam 8 pagi, nanti cek darah, cek kesehatan. Ibu sehat, Bu. Kata orang saya sakit. Enggak, siapa yang bilang sakit? Semua orang yang bilang sakit, ibu sakit, dia yang sakit. Ibu sehat. Oh, sehat saya. Ya. Setelah itu acara coffee morning, minum kopi. Apa kabar? Sehat. Ibu tinggal di mana? Di sana. Anak-anaknya sehat-sehat semua, cucu-cucu. Alhamdulillah. Habis itu pengajian dengan Ustaz Dr. Mustafa Umar, Ustaz Hasbullah, Ustaz Mas Riyadi Hasan, Ustaz kita. Ada bacaan, belajar Quran. Sudah disusun silabusnya. Belajar Quran, belajar fikih. Jangan takut nanti suruh ngapal rukun solat 13. Yang tak hafal tegak kaki sebelah. Nah, itu anak-anak. Ngajinya ngaji macam ngobrol biasa. Dipelajari bagaimana psikologis orang tua. Ngajar anak-anak lain, ngajar orang tua lain dengan santai, bertukar pikiran. Tidak lagi memperlakukan diri sebagai saya nih Ustaz, saya nih Ustaz. Enggak, tapi sebagai seorang anak yang sedang bercerita dengan emak ayahnya. Makcik, pakcik, apa, amak. Jadi sembahyang kita ini, sholat kita ini, begini caranya, begini zikirnya, begini. Diajak berzikir. La ilaha illallah. Nanti sampai waktu makan siang, makan. Habis itu ada qailulah, istirahat tidur siang. Ini tempatnya di Kulim. Dulu saya pikir karena di Malaysia itu tempatnya denderam, dulu diberi nama Al-Jenderami. Kalau di Kulim berarti Al-Kulimi. Tak usahlah kita buat itu Pak Ustaz. Jadi nama yang paling mantap Baitus Sa'adah. Masya Allah, luar biasa. Jangan menyangka kita sedang menitipkan orang tua kepada orang lain. Tidak. Tapi bagaimana orang tua kita itu di akhir ayatnya, muda berkarya, tua bermakna. Muda berkarya, tua bermakna. Luar biasa. Di Pekanbaru itu semua ada. Yang muda, nanti malam ada pengajian khusus untuk anak muda. Muda berkarya, tua bermakna. Orang sekarang banyak ada. Muda gaplek, tua truk. Sampai tak ada makna hidup sama sekali. Makanya ini pelajaran yang luar biasa. Kalau kita tidak bisa berbuat banyak, jangan sampai yang sedikit pun tidak. Apa kata kaidah? Ma la yudraku kulluh, la yutraku ba'duh. Kalau kau tak bisa buat semua, jangan kau tinggalkan semua. Saya ini tak bisa Pak Ustaz, dengan keterbatasan saya, ngurus istri lagi, ngurus anak lagi, ngurus kantor lagi, ngurus kerja lagi, ngurus karyawan lagi. Saya berangkat pagi, saya harus pulang. Orang tua ini saya tak bisa. Maka kita dengan segala keterbatasan kita masih bisa berbuat. Jangan sampai di akhir hayat kita akan menerima azab sebelum azab neraka jahanam. Orang yang minum khamar bisa jadi di dunia dia sehat walafiat, azabnya ditunda di akhirat. Orang yang makan riba bisa jadi di dunia dia kaya raya, azabnya ditunda di akhirat. Tapi ada azab di dunia pasti dapat, di akhirat pasti dapat. Dosa apa itu? Durhaka pada orang tua. Orang yang durhaka pada orang tua, dosanya diazab 2 kali. Di dunia dapat, di akhirat dapat. Jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa. Saya sudah banyak melihat orang-orang yang durhaka di masa muda, maka merasakan azabnya di hari tua. Dulu tuh Pak Ustaz sama orang tuanya begini-begini, makanya di hari tuanya anak-anaknya pun memperlakukan dia macam itu. Rasakan. Apakah kalau sudah dapat di dunia azabnya, di akhirat nanti tak dapat lagi? Dapat lagi. Oh, kalau begitu Allah tak adil. Orang yang minum khamar di akhirat aja, orang yang makan riba di akhirat saja. Kenapa dia di dunia dapat, di akhirat dapat? Begitulah kerasnya azab, karena dia menyia-nyiakan orang tua. Di dunia dapat, di akhirat dapat. Di dunia dapat, di akhirat kena dapat lebih. Itu yang di dunia itu DP-nya. Nanti di akhirat baru completely sempurna. Nanti di akhirat kau akan rasakan azab akibat durhaka kepada orang tua. Uququl walidain. Hal adullukum ala akbaril kabair? Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Sahabat bertanya, "Na'am." Ya, apa dosa paling besar ya Rasulullah? Asyirku, syirik. Yang kedua ya Rasulullah, uququl walidain, durhaka pada orang tua. Yang ketiga ya Rasulullah, syahadatu zur,
memberikan kesaksian palsu. Dosa terbesar. Sedangkan yang kita kaji kali ini 3. Apa amal yang paling hebat, paling dicintai Allah? As-salatu ala waktiha. Yang kedua, birrul walidain. Tengok, pandang, lihat korelasi antara 2 hadis yang berbeda, tapi ada kesamaan. Pertama, syirik yang paling dimurkai, yang paling dicintai salat. Salat lawannya syirik. Yang kedua, durhaka pada orang tua, yang paling dicintai Allah adalah bakti pada orang tua. Tolak durhaka dengan bakti pada orang tua. Yang sudah meninggal dunia, meleleh air mata darah, tak akan balik masa lalu. Penyesalan yang sangat dalam, tak dapat dijemput balik pulang. Jadi bagaimana caranya Pak Ustadz? Pembebasan tanah masjid semeter 500.000. Pak Ketua Masjid, saya 10 meter 5 juta untuk almarhumah emakku. Sampai begitulah cara. Bapak 10 meter, iya. Kapan dikirim? Itulah tak perlu ada duit sekarang. Katanya mau berbakti, bakti kepada orang tua. Nih hari libur nih, besok hari libur, hari Ahad, datang ke panti asuhan belakang Koki Sunda. Panti asuhan dulu pernah datang penggalangan dana waktu ada salah satu anak yang tak ada anus, maaf cakap, ada yang buta. Kita kumpulkan satu subuh dapat 20 juta. Kalau Bapak Ibu ingat ketika masih di Al-Falah, maka di sana ada anak yang dibuang neneknya, malu menengok cucu cacat. Ada yang dibuang oleh mahasiswi yang hamil tanpa nikah, malu pulang kampung punya anak tak punya suami, masukkan ke kardus tong sampah. Mereka bukan anak haram, perbuatan ibu bapaknya yang dosa. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Anak itu suci, bersih, fitratul Islam, kata Abu Hurairah. Maka kita pun datang menyantuni, bawakan nasi 10 kotak untuk almarhumah emakku. Nasi 10 kotak. Pak, berapa anak yatim di sini? Ada 200. Bapak mau kasih semua? Enggak, 10 aja, 10 kotak. Jadilah, kalau ada 200, kita datang 10 orang, bawa 10, sudah 100. Datang orang lain, sudah 100. Jadi jangan berpikir, alah, cuma 10, apalah maknanya. Kalau semua orang berpikir begitu, takkan ada anak yatim, orang susah, jompo yang tersantuni. Ya Rasulullah, ya, ummi, amak saya, matat, meninggal. Mak saya meninggal, apa atasaddaqu anha? Bolehkah saya bersedekah? Anha, bukan untuk saya, anha, untuk dia. Bolehkah saya bersedekah, pahalanya saya niatkan? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah engkau. Menghilangkan hati yang sedih, pelipur lara, melapangkan kekesalan di masa lalu. Banyak-banyak bersedekah untuk almarhumah. Sampai bangga saya melihat seorang badan tegap, bertatu, preman, pakai baju lengan pendek, tertulis tatu. Apa tatunya? I love Ahmad Dhani. Memang preman, tapi Ahmad Dhani luar biasa. Sekarang orang tak lagi menganggap ibu itu sebagai tempat keramat. Doamu tak dikabulkan Allah, belum tentu dikabulkan Allah. Tapi ada doa yang pasti, mintalah doa kepada dia. Sebelum pergi jauh, mak, aku kan pergi jauh nih ke Kalimantan, doakan aku sehat. Andai aku mati, matikan aku dalam husnul khatimah. Akan kudoakan engkau sampai akhir hayatku. Doa ibu itulah yang menyertai banyak di antara bapak ibu ini. Suksesnya di mana? Di ujung lidah seorang ibu. Jangan sia-siakan orang tua kita. Ustaz dari tadi ibu saja. Ayah macam mana? Ayah penting, tapi Nabi mengatakan 3 kali, ummuka, summa man ummuka, summa man ummuka, summa man abuka. Saya kalau nasihati anak saya payah. Apa payahnya? Kalau saya mau bilang kau mesti bakti ayahmu, 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 tak ada hadisnya. Capek saya bilang mencari, tak ada. Ibu, ibu, ibu. Kenapa dia 3 kali dia mengandung? Dia menyusukan, dia melahirkan. Kita yang laki-laki ini kalau mau dapat 3, cobalah yang 3. Balik dari sini ambil kelapa, gantungkan di perutnya agak tinggi 9 bulan 3 hari.
sambil mengajar ke UIN, sambil ceramah bawa kelapa. Tak bisa. Mereka lah yang sudah memberikan. Berapa kali dia tak jadi solat duha gara-gara kita. Berapa kali dia tak tahajud malam gara-gara tangis pekik, tangis ratap kita. Berapa kali dia puasa, yang jelas-jelas dia tak puasa 90 hari gara-gara kita. 30 hari dia tak puasa karena kita dalam perutnya. 30 hari lagi dia tak puasa karena kita menyusukan tahun pertama. 30 hari lagi dia tak puasa karena kita menyusu tahun kedua. Di tahun ketiga, tahun keempat dia mau mengganti qada puasa, lahir pula adik kita. Di hari tua ni dia mau puasa, kita titipkan pula anak kita ke rumah dia. Betapa kurang ajarnya kita di hadapan Allah. Dia tak pernah marah. Mak, jaga sekejap ya mak, aku mau pergi. Iyalah, aku sayang cucuku ini. Tapi kita sudah membiarkan dia tanpa ibadah mahdah. Tak sempat dia dulu baca Quran karena anak tu do re mi fa sol la si do sol fa mi re do. Sekarang dia hari tuanya dilapangkanlah dia. Bawa dia ke masjid. Mau iktikaf ke mana? Iktikaf ke Rahman, iktikaf ke Al-Falah, iktikaf ke Akramun Nas, iktikaf. Mari bawa. Ayo nanti kita pengajian subuh dengan Dr. Mustafa Umar. Yang menenangkan hatinya di hari tuanya itu tidak ada lain daripada ibadah. Ini balik dari Makkah, umroh, haji, dibelikan Quran tu orang tua. Qurannya kecil. Belikanlah Quran yang lebar. Oh, lapanglah mata mak menengok Quran. Belikan Quran. Pak Ustaz, anak saya ini kaya-kaya Pak Ustaz. Yang satu di Jogja, yang satu di Singapura, yang satu di Surabaya. Kemarin waktu Idul Fitri pulanglah mereka semua. Begitu pulang mereka datang habis maghrib, makan, habis itu semuanya pergi. Kemana? Tidur di hotel. Nah, aku rindu sama kalian. 30 tahun yang lalu kita tidur di rumah ini waktu ayah kalian masih ada. Aku rindu saat kita dulu sama bercengkrama. Di hari tuaku ini aku ingin melihat cucu-cucuku. Apa kata menantu? Ayolah bang, udah mulai gatal-gatal nih tidur di sini. Kapan lagi engkau menyenangkan hati orang tuamu? Dia tak ingin kau berikan gelang emas besar. Dia tak ingin kau belikan baju sutra. Dia sudah tua. Tak ada gunanya dia pakai itu semua. Yang dia inginkan adalah menengok anak menantunya peluk cium, mesra, hati senang, nampak kebersamaan. Itulah yang diinginkannya di masa tuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan kita ukur orang tua kita itu dengan materi yang ada pada kita. Kita tak pernah mampu membayarnya. Makanya diletakkan dia setelah sholat, birrul walidain. Yang ketiga, yang terakhir. Qultu, kukatakan kepada Nabi, summa ayyun, apalagi ya Rasulullah? Kata Nabi, al-jihadu fi sabilillah. Jihad. Padahal kalau susunan, menurut logika akal, ini susunannya salah. Kenapa salah? Mestinya kan jihad dulu. Habis jihad, baru orang tua. Habis orang tua, baru sholat. Kenapa yang paling berat belakangan? Karena ternyata memang sholat berjamaah istiqomah berat. Merawat orang tua di hari tuanya berat. Nomor 3 yang berat adalah jihad fisabilillah. Jihad itu apa Pak Ustaz? Barzulul juhdi, mengerahkan segenap kemampuan. Apa yang ada pada kita? Bi amwalikum, harta, duit, kirim. Untuk beli jaket musim dingin di Suriah, untuk beli tenda kemah, wakaf terbaik. Jihad itu menjahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang mempersiapkan alat-alat untuk jihad, dia sudah ikut berjihad fisabilillah. Pagi ini kita diajak berjihad. Jihadnya bukan membunuh orang kafir, tapi menunjukkan rasa tak suka kepada 2 hal. Kami tak suka orang Islam dipimpin orang kafir. Kami tak suka kalian menghina Quran kami. 2 perasaan ini mau ditunjukkan dalam bentuk melawan kemungkaran. Saudara-saudara kita mengajak nanti pukul 7 di depan
kantor gubernur, beramai-ramai. Jakarta semalam sudah bergelora, Jawa semalam sudah memposting gambarnya, Sulawesi sudah memperlihatkan tanpa anarkis. Itu hebatnya orang Islam. Tidak ada motor yang dibakar, tak ada kaca yang pecah, semuanya perdamaian, menunjukkan ketidaksukaan. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Kekuasaan tak bisa dengan tangan, fabilisani, dengan lidah. Sampaikan, tak juga bisa dengan lidah, fabiqalbih, dengan hati. Benci, tak suka, bukan pada orangnya. Karena kalau Allah beri hidayah, bisa saja dia bersyahadat masuk Islam. Benci melihat perbuatannya, mencaci maki Allah, Nabi dan Al-Quran serta ulama. Tunjukkan syiar. Kenapa salat Idul Fitri, Idul Adha di tengah tanah lapang? Supaya orang kafir melihat, oh ternyata orang Islam itu ramai rupanya. Salat maghrib sama subuh aja yang sunyi. Kalau Idul Fitri, Idul Adha ramai juga mereka rupanya. Kenapa waktu motong itu diajak anak, dibawa istri? Syiar, tunjukkan ke tanah lapang, tunjukkan saat motong kurban. Oh, ternyata orang Islam itu sunyi kalau sholat. Kalau bagi-bagi daging ramai juga mereka. Jadi kita ramai-ramai itu bukan perbuatan mungkar, menunjukkan supaya orang di masa akan datang hati-hati. Umat Islam itu seperti lebah, dia tak mau mengganggu. Kalau dia hinggap di ranting, tak ada ranting yang patah. Tapi kalau diganggu, awas, sampai masuk ke dalam air kolam pun dia tunggu. Jangan sarang lebah diganggu. Kalau diganggu, dia tunggu. Masalul mu'minin kamasalin nahli, orang beriman macam lebah. Diganggu dia, awas. Masuk kalian ke sungai, ke kolam, dia tunggu. Begitu kepala kalian muncul, patutnya langsung. Nah, lalu kemudian kata Abdullah ibnu Mas'ud, lawistazattuhu, andai kutanya lagi ke Nabi apa, lazadani, pasti ditambahnya. Tapi tak kutambah karena aku takut kalau ditambahnya aku tak sanggup. Jadi Abdullah ibnu Mas'ud itu bertanya cuma 3 kali. Subuh ini pun begitu, buat pertanyaan 3 biji aja, jangan banyak. Walau istazattuhu, andai kutanya lagi, apalagi ya Rasulullah, apalagi ya Rasulullah, apalagi lazanani, pasti ditambahnya. Tapi kutanya cuma 3 kali saja. Kata Nabi yang pertama, as-salatu ala waqtiha, apalagi ya Rasulullah, birrul walidain, apalagi ya Rasulullah, al-jihadu fi sabilillah. Itulah kaji kita semua ini. Sudah masuk waktu syuruk, lewat 12 menit lebih kurang, kita salat sunat isyraq 2 rakaat. Setelah itu kita akan bahas tanya jawab sampai agak-agak 7 kurang 10. Setelah itu kita menunjukkan rasa ketidaksenangan dengan orang yang menghina agama kita, dengan kemampuan kita masing-masing. Yang tak terjawab tetap akan saya jawab Sabtu yang akan datang insyaallah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.